Halo teman-teman semua, di video kali ini kami akan membahas terkait aspek keberlanjutan dalam rantai pasokan makanan di negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang seperti Brazil, India, Cina, Afrika Selatan, dan juga Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam ketahanan pangan global, mengingat negara-negara ini adalah pemroduksi hasil pertanian terbesar di seluruh dunia. Oleh karena peran-peran negara ini yang sangat signifikan dalam rangka ketahanan pangan global, oleh karena itu pengembangan yang berkelanjutan dalam rantai pasokan makanan menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan ketahanan pangan global. Namun kita perlu juga memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkan rantai pasokan makanan ini dalam rangka mencapai ketahanan di bidang lingkungan. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan membahas beberapa metode dan teknologi di dalam dunia agrikultur yang akan menjadi solusi yang berkelanjutan di rantai pasokan makanan global. Dari sesi Greening Agri-Food Value Chain in Emerging Economies, 5 presentasi dari 4 benua berbeda telah diadakan, di mana berikut adalah ringkasan dari kelima presentasi tersebut. Presentasi pertama yaitu budidaya padi, tebu, dan kelapa sawit di Thailand. Seorang peneliti dari Thailand, Trakan Prapasonga, menganalisis pemulihan teknologi oleh petani dalam industri beras, tebu, dan kelapa sawit di Thailand. Penilaian koefisien dilakukan dengan standar ISO 14045-2012, sedangkan penilaian lingkungan dilakukan menggunakan Life Cycle Assessment atau LCA. Secara keseluruhan, teknologi yang digunakan petani di Thailand dalam penanaman padi, tebu, dan kelapa sawit yaitu perubahan penggunaan ladang atau LUC, pembakaran ladang, dan penggunaan pestisida memiliki dampak buruk kepada lingkungan seperti terrestrial acidification, marine eutrophication, dampak lingkungan lainnya dari efek pembakaran ladang dan pestisida, dan lain-lainnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, insentif finansial sangat direkomendasikan. Misalnya, penetapan harga tebu yang lebih tinggi apabila ladang tidak dibakar. Nah, dampak lingkungan di Thailand dapat diturunkan secara signifikan apabila penggunaan pestisida dalam produksi minyak sawit dikurangi dan jika produsen tebu menahan diri untuk praktik pembakaran lapangan. Presentasi berikutnya merupakan Dairy and Maize Farming in South Africa, di mana Regula Keller dari Zurich University of Applied Sciences melakukan life cycle assessment pada industri susu Afrika Selatan, tempat dia mengidentifikasikan dampak lingkungan dan mengevaluasi potensi mitigasi lingkungan dari opsi teknologi bersih. Pembelajaran tersebut mengarahkan pada pengembangan rekomendasi untuk produk yang produksi yang berkelanjutan. Hasil penelitian Regula Keller mendapatkan 3 kesimpulan, yaitu 1. Sebuah penghapan metana atau 3-NOP dapat digunakan untuk mengurangi emisi enteri dari produk susu sapi, yang menyebabkan penurunan sekitar 18% emisi gas rumah kaca tanpa adanya trade-off yang dapat diamati dalam kategori dampak lainnya. Kedua yaitu Variable Frequency Drives, yang dapat mengurangi kebutuhan listrik untuk pemompan air. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan 34% emisi gas rumah kaca dari budidaya jagung. Ketiga yaitu dampak lingkungan yang timbul dari produksi pakan jagung yang diairi dapat dikurangi hingga 47% dengan menggunakan irigasi bertenaga solar dibandingkan dengan menggunakan listrik jaringan dari Afrika Selatan. Summary selanjutnya adalah produksi daging babi di South Africa. Nah, Valentino Russo dari University of Cape Town menganalisis jejak air dari rantai penjualan daging babi di Afrika Selatan. Produksi daging babi di Afrika Selatan ini sedang meningkat dan ada persepsi bahwa jejak air pada produksi daging ini besar. Terlebih di Afrika Selatan adalah salah satu negara dengan water stress tinggi dan kelangkaan air secara nyata diprediksi pada 2040. Valentino Russo ingin menilai dengan jejak air biru yang disesuaikan stres air untuk menemukan lingkungan hotspot dalam produksi daging. Metode Water Stress Index dan AWARE digunakan untuk menentukan jejak air. Indeks stres air atau WSI berkaitan konsumsi air dengan kelangkaan air di daerah aliran sungai yang sama, dan metode
aware menunjukkan air tersisa dan mengkuantifikasi potensi kekurangan air, baik untuk manusia ataupun ekosistem. Studi tersebut menyimpulkan bahwa Afrika Selatan, bagian tengah, dan Western Cape adalah hotspot untuk produksi daging. Sebagian besar air digunakan untuk produksi pakan yaitu 43% dan kegiatan pertanian 54%. Dari hasil penelitian ini juga direkomendasikan agar produksi ditempatkan di area yang mengalami water stress rendah, dan praktik ini harus dijauhkan dari irigasi atau menuju sistem irigasi yang lebih efisien. Penggunaan air, water stress, dan efisiensi air juga perlu dipertimbangkan dalam optimalisasi ini. Untuk selanjutnya kita ke Brazil dengan Odebrecht Agroindustrial yang bergerak di bidang produksi hasil perkebunan. Di sini yang dilihat adalah proses pembentukan produksi bioetanol dari gula yang dilakukan oleh Odebrecht Agroindustrial. Yang dianalisis dari produksi etanol tersebut merupakan carbon footprint dan penggunaan air dari produksi bioetanol tersebut. Di slide ini kita dapat melihat dari data mulai dari proses perkebunannya, proses transport, proses pembuatan etanol, dan proses pembakaran etanol sendiri yang dihasilkan merupakan minus 4,4 gram CO2 per megajoule. Jadi net carbon footprint tersebut masih menguntungkan karena masih lebih banyak karbon yang diserap daripada yang dihasilkan oleh produksi etanol tersebut. Kemudian adalah penggunaan air. Penggunaan air terdiri atas proses irigasi dari perkebunan dan operasi dari pabrik itu sendiri, dengan total merupakan 18,4 liter air untuk produksi 1 liter etanol. Nah, jadi menurut analisis tersebut, penggunaan air merupakan salah satu hotspot atau masalah yang masih perlu disolusikan, karena semakin banyak penggunaan air, maka proses berkelanjutan dari pabrik ini masih rendah. Jadi dengan ditingkatkannya efisiensi air, maka akan lebih baik lagi untuk keberlanjutan proses etanol ini sendiri. Summary selanjutnya yaitu emissions from global land use change and deforestation. Jadi Jean-Baptiste Bayard dari Qantas membahas bagaimana menanamkan LUC atau alih fungsi lahan dalam jejak perusahaan, karena ternyata mereka ini menyumbang sekitar 18% emisi gas rumah kaca global, lebih dari kontribusi langsung dari sektor pertanian sendiri, yaitu 13,5%. Contohnya, kedelai di Argentina menunjukkan bahwa lebih dari 5 kg CO2 per kilogram kedelai dilepaskan karena perubahan alih fungsi lahan tadi. Korporasi dapat mengadopsi strategi untuk menghindari deforestasi dan jenis alih fungsi lahan lainnya untuk mencapai pengurangan gas rumah kaca sesuai dengan target, hanya bila mereka dapat mengukurnya dengan cara yang selaras atau benar. Namun model pengukuran saat ini memiliki ketidakpastian yang tinggi yang dapat mempengaruhi hasil. Konsorsium perusahaan yang dipimpin oleh Qantas bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang cara menghitung emisi gas rumah kaca yang timbul dari alih fungsi lahan. Untuk alokasi emisi gas rumah kaca dari alih fungsi lahan untuk waktu ke waktu, Bayard mengusulkan model dengan linear discounting selama 20 tahun. Ini berarti bahwa alokasi emisi selama siklus panen pertama itu lebih tinggi, tetapi akan berkurang seiring waktu. Bayard menyimpulkan bahwa studi mereka merupakan kemajuan langkah dalam mencapai konsensus tentang pemodelan alih fungsi lahan dan perbaikan metodologi yang signifikan bahwa itu telah dibuat. Langkah selanjutnya untuk Qantas adalah peluncuran fase percontohan di mana model akan diuji cobakan pada produk dan komoditas. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa life cycle analysis atau LCA dapat digunakan untuk yang pertama, mengidentifikasi poin-poin utama dari setiap permasalahan yang ada di sistem agri-food di emerging economies.
Dan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan solusi-solusi yang berpotensi untuk digunakan. Terdapat 3 poin permasalahan atau poin utama yang dapat disimpulkan dari 5 kasus sebelumnya. Yang pertama adalah ketergantungan sistem produksi pangan pada bahan bakar fosil, seperti untuk irigasi dan juga untuk penggunaan mesin diesel, yang pada penggunaannya akan menghasilkan polusi dan mencemari lingkungan. Yang kedua adalah kurangnya perhatian atau pengembangan pada sistem tata kelola pangan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah masih adanya praktek seperti irigasi atau refrigerasi penyimpanan pangan yang mengonsumsi energi dan berdampak pada perubahan iklim. Terdapat 3 solusi potensial yang diajukan oleh artikel ini. Yang pertama adalah pemilihan tanaman atau komoditas yang akan dikultivasikan yang menyesuaikan atau dibuat sesuai dengan keadaan atau lingkungan sekitar tempat proses produksi pangan. Yang kedua adalah optimasi atau pembuatan sistem irigasi yang lebih baik dengan mengukur ketersediaan air yang ada di sekitar tempat proses produksi pangan dan juga membuat sistem irigasi yang lebih efisien. Yang ketiga adalah meningkatkan manajemen energi. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ada untuk proses produksi pangan dan dapat menghemat penggunaan energi. Seperti contoh di Thailand digunakan Variable Frequency Drive atau VFD untuk pompa air irigasinya, dan juga dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan pada proses produksi. Artikel ini memberi saran untuk value chain atau rantai nilai dan life cycle management atau LCM dari sistem agri-food di emerging economies. Untuk value chain atau rantai nilai, ini dapat dibuat lebih berkelanjutan dengan memperhatikan 5 hal. Yang pertama, mempertimbangkan atau melibatkan aspek lingkungan pada saat pemilihan tanaman atau komoditas yang akan dikultivasi dan juga saat pemilihan metode kultivasi. Yang kedua adalah mengurangi atau membuat praktek irigasi lebih berkelanjutan. Ini dapat dilakukan seperti tadi dicontohkan dengan mempertimbangkan lokasi proses pangan terhadap sumber air yang ada atau dengan membuat sistem irigasi yang lebih efisien. Yang ketiga adalah mengurangi praktek pembakaran sampah atau residu dari proses produksi pangan itu sendiri. Seperti tadi dicontohkan di Thailand, ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan finansial. Yang keempat adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan pada proses produksi pangan. Ini dicontohkan di Afrika Selatan, yaitu menggunakan energi surya sebagai bagian dari irigasinya. Ini juga dapat dikoordinasikan dengan pembuatan irigasi yang lebih efisien. Yang terakhir adalah mentransformasikan lahan yang terdegradasi sehingga kualitasnya dapat ditingkatkan dan dapat digunakan untuk proses produksi pangan termasuk kultivasinya. Dan di saat yang bersamaan perlu juga pencegahan praktek penyalahgunaan lahan yang tidak diperuntukkan untuk produksi pangan. Contohnya adalah deforestasi. Untuk life cycle management atau LCM, diperlukan data-data yang lebih detail dan lebih informatif terkait setiap daerah emerging economies, sehingga inventory atau koleksi data-data terkait input dan output dari setiap proses pangan ini dapat dianalisis lebih lanjut dan juga dapat dibandingkan satu sama lain.